Kau sapi sali je lah. Kau main bola je pun. Main bola pun setakat Malaysia je. Bukan main World Cup pun. Kau dah tak handsome. Hitam. Gempar dari dunia sepak bola Asia Tenggara, apa jadinya kalau sebuah federasi sepak bola nasional dijatuhi sanksi berat oleh FIFA? Inilah yang sedang mengguncang Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, dalam keputusan resmi yang baru saja dirilis. FIFA menyatakan FAM bersalah karena menggunakan dokumen palsu dalam proses pendaftaran pemain. Ini bukan sekedar rumor atau gosip di media sosial, ini adalah keputusan resmi dari Komite Disiplin FIFA dan dampaknya akan terasa sangat besar bagi sepak bola Malaysia. Kasus ini mencuat usai Malaysia menghadapi Vietnam pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 tanggal 10 Juni tahun 2025. Pada laga itu, Malaysia tampil luar biasa dan menang telak 4-0. Namun kemenangan tersebut kini diselimuti kontroversi karena beberapa pemain yang tampil diduga tidak memenuhi syarat. Setelah laga, FIFA menerima aduan dari pihak yang mempertanyakan legalitas sejumlah pemain naturalisasi yang dimainkan oleh Malaysia. Dalam laporan resmi FIFA terungkap bahwa FAM diduga mengajukan dokumen yang sudah direkayasa demi meloloskan verifikasi kelayakan para pemain tersebut. Dengan kata lain, dokumen itu dipakai untuk memastikan para pemain asing bisa diturunkan membela timnas Malaysia. Ini jelas merupakan pelanggaran serius karena menyangkut integritas kompetisi internasional yang diawasi langsung oleh FIFA. Tidak main-main, FIFA menemukan ada 7 pemain asing yang terlibat. Nama-nama mereka pun dirilis secara resmi yaitu Gabriel Felipe Reroca, Facundo Thomas Garcis, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Kivel Serrano. Sebagian besar dari mereka adalah pilar utama Harimau Malaya dalam beberapa laga penting. Hingga keputusan ini benar-benar mengguncang skuad asuhan Malaysia. Dari 7 pemain tersebut, 5 diantaranya sudah bersebut dalam aduan awal. Garces, Holgado, Figueiredo, Irazabal, dan Hevel. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, Komite Disiplin FIFA akhirnya menyatakan FAM bersalah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA yang mengatur soal pemalsuan dan kecurangan dokumen. Ini berarti kemenangan Malaysia atas Vietnam kini menjadi sorotan dan bisa saja berdampak pada hasil kualifikasi. Hukuman yang dijatuhkan FIFA sangat berat. FAM diwajibkan membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar. Jumlah ini tentu bukan angka kecil bagi sebuah federasi sepak bola dan akan menjadi pukulan telak bagi keuangan FAM. Selain itu, reputasi FAM di mata dunia sepak bola juga ikut tercoreng akibat kasus ini. Hukuman tidak berhenti di situ. 7 pemain yang terlibat juga dikenai sanksi masing-masing berupa denda 2.000 franc Swiss atau sekitar 42 juta rupiah. Tapi yang paling berat adalah larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan penuh. Artinya, mereka tidak bisa bermain di klub, tidak bisa tampil di tim nasional, dan bahkan tidak boleh ikut latihan resmi yang berada di bawah naungan FIFA. Larangan ini berlaku secara global. Jadi, bukan hanya di Malaysia, para pemain ini benar-benar harus absen dari semua kompetisi selama 1 tahun. Bayangkan ini akan mempengaruhi karir mereka secara signifikan, apalagi sebagian dari mereka masih berada di usia emas. Hukuman seperti ini biasanya membuat klub berpikir 2 kali untuk mempertahankan kontrak pemain yang bersangkutan. Kondisi ini membuat situasi timnas Malaysia menjadi kacau balau. 7 pemain pilar mereka harus absen padahal jadwal kualifikasi Piala Asia masih panjang dan persiapan menuju Piala AFF 2026 sudah di depan mata. Pelatih harus memutar otak mencari pengganti yang setara. Sementara fans mulai mempertanyakan keputusan FAM yang dinilai gegabah. FIFA juga menegaskan bahwa FAM dan para pemain sudah menerima pemberitahuan resmi mengenai keputusan ini. Sesuai aturan, mereka diberi waktu 10 hari untuk mengajukan permintaan keputusan bermotivasi. Jika itu diajukan, FIFA akan mempublikasikan keputusan resmi di situs legal mereka. Hal ini penting karena akan menentukan langkah hukum yang bisa diambil oleh FAM ke depannya.
Masih ada opsi banding ke Komite Banding FIFA. Namun, proses banding biasanya memakan waktu dan tidak selalu membatalkan hukuman. Banyak kasus sebelumnya di mana keputusan awal tetap dipertahankan, sehingga Malaysia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sobat Bola, ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua negara di Asia Tenggara yang tengah gencar melakukan program naturalisasi. Proses administrasi harus dilakukan secara transparan dan legal, karena FIFA mengawasi ketat dan tidak segan menjatuhkan sanksi jika ada kecurangan. Menariknya, naturalisasi memang sedang menjadi tren di Asia Tenggara. Indonesia sukses besar dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora berkualitas yang memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran mereka membuat performa timnas Indonesia semakin disegani di Asia. Vietnam pun melakukan hal yang sama. Mereka berhasil dengan naturalisasi Nguyen Xuan Sen atau Rafael Son yang tampil luar biasa di Piala AFF 2024. Program ini terbukti efektif meningkatkan kualitas tim, tetapi harus dilakukan sesuai prosedur agar tidak berujung bencana. Kasus Malaysia menjadi alarm keras. FIFA tidak akan kompromi jika menemukan pemalsuan dokumen atau manipulasi data. Akibatnya bisa sangat merugikan, tidak hanya secara finansial, tapi juga prestasi tim nasional dan reputasi negara. Bayangkan jika ini terjadi pada negara lain yang sedang membangun skuad impian mereka, semua rencana bisa berantakan hanya karena masalah administrasi. Malaysia sekarang harus berjuang memulihkan nama baik sekaligus mencari solusi cepat agar timnas mereka tetap bisa bersaing. Pertanyaannya, apakah Malaysia bisa bangkit dari krisis ini? Apakah mereka akan tetap kompetitif di sisa kualifikasi tanpa 7 pemain kunci? Fans Malaysia tentu cemas dan negara-negara lain akan mencermati bagaimana mereka merespons situasi ini. Situasi ini juga bisa menjadi keuntungan bagi negara lain, termasuk timnas Indonesia yang mungkin akan diuntungkan jika Malaysia tampil lebih lemah. Persaingan di grup kualifikasi bisa berubah total, memberi peluang lebih besar bagi tim-tim lain. Nah, Sobat Bola, bagaimana pendapat kalian? Apakah FIFA sudah tepat menjatuhkan hukuman seberat ini atau seharusnya ada keringanan?